Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial skripsi kuantitatif pada bab 2. Pada bab 2 ini membahas tentang kajian teori dan hipotesis penelitian. Di beberapa kampus atau universitas, bab 2 membahas tentang deskripsi teori dan hipotesis penelitian. Bisa juga landasan teoritis dan hipotesis penelitian. Intinya sama semuanya. Pembahasan bab 2 ini meliputi A. Kajian teori, B. Hasil penelitian terdahulu yang relevan, C. Kerangka berpikir, D. Hipotesis penelitian. Pada kajian teori ini kita harus mengetahui atau para mahasiswa harus mengetahui apa sih kajian teori. Kajian teori di sini merupakan landasan pemikiran yang membantu arah penelitian, pemilihan konsep, perumusan hipotesis, memberi kerangka orientasi, serta mengklasifikasi dan menganalisis data. Disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau berdasarkan pemikiran logis, dibangun untuk peneliti sendiri. Teori yang dibahas atau teori yang dikupas harus mempunyai relevansi yang kuat dengan permasalahan penelitian. Sifatnya mengemukakan bagaimana seharusnya tentang masalah yang diteliti tersebut berdasarkan konsep atau teori-teori tertentu. Nah, khusus untuk penelitian kuantitatif, kajian teori atau landasan teori harus dapat digambarkan secara jelas bagaimana hubungan dua variabel tersebut atau lebih. Manfaat kajian teori untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Menyusun kerangka teoritis yang menjadi landasan pemikiran untuk mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesis. Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Biasanya pada bab 2 untuk kajian teori ini yang dibahas pertama adalah variabel Y. Di mana setelah dirumuskan masalahnya, kaitkan antar variabel. Variabel diukur, perlu diketahui dimensi-dimensi dan indikator-indikator dari variabel tersebut. Dimensi atau indikator digali atau dielaborasi dari teori-teori. Nah, di sini biasanya pada variabel Y ini maupun pada variabel X, pembahasannya meliputi pengertian-pengertian tentang variabel Y. Semua hal yang berkaitan dengan variabel Y dalam membahas kaitkan dengan variabel X. Begitu juga dengan variabel X. Membahas tentang pengertian-pengertian tentang variabel X, hal-hal yang berhubungan dengan variabel X, dan kaitkan dengan variabel Y. Sebagai contoh, kita anggap variabel Y-nya adalah hasil belajar. Maka kita harus mencari pengertian-pengertian tentang hasil belajar dari beberapa tokoh atau kita kutip dari beberapa buku. Biasanya dalam skripsi minimal 5 buku. Setelah itu, di akhir pengertian-pengertian itu kita ambil kesimpulan menurut pendapat para mahasiswa. Kayak contoh, dari pengertian-pengertian di atas tentang hasil belajar, maka hasil belajar dapat disimpulkan sebagai berikut, bla 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 bla, itu menurut mahasiswa. Dan jelaskan juga hal-hal yang berhubungan dengan hasil belajar. Faktor-faktor yang mengaruhi hasil belajar, dan sebagainya. Begitu juga dengan variabel X. Cari pengertian dengan variabel X. Kalau contohnya motivasi, maka kita harus mencari pengertian-pengertian tentang motivasi. Sama dengan yang variabel Y tadi. Simpulkan di akhir kalimat, menurut pendapat para mahasiswa. Hasil penelitian relevan. Hasil penelitian yang relevan ini, biasanya kita mengambil beberapa judul skripsi peneliti-peneliti terdahulu sebelum kita. Nanti kita uraikan dalam hasil penelitian yang relevan apa hasilnya. Apakah hasilnya tersebut bermanfaat atau positif atau malah sebaliknya negatif. Maka di sini hasil penelitian yang relevan biasanya berisi tentang kutipan dari kesimpulan hasil-hasil penelitian dari variabel yang sama atau hampir sama yang pernah dilakukan orang lain sebelum kita melakukan penelitian ini. Sebagai contoh, kita meneliti kaitan antara IQ
atau para mahasiswa meneliti kaitan antara IQ dengan prestasi belajar matematika. Maka yang dicari oleh mahasiswa untuk penelitian yang relevan adalah penelitian tentang kaitan IQ dengan prestasi belajar. Hasil penelitian yang relevan yaitu peneliti menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa yang telah dikatakan ditemukan oleh peneliti lain tentang topik ini? Penelitian apa yang pernah dilakukan sebelumnya dan apa temuan penelitian tersebut? Apakah temuan tersebut konsisten atau berbeda? Jika berbeda, di mana perbedaannya dan mengapa itu terjadi? Bagaimana posisi penelitian yang diusulkan dalam konteks penelitian terkait yang pernah dilakukan? Biasanya dalam skripsi penelitian yang relevan diambil 3 peneliti terdahulu. Bisa juga lebih. C. Kerangka berpikir. Umumnya, kerangka berpikir itu adalah pemikiran peneliti sendiri, bukan pemikiran orang lain. Bisa 1 lembar, bisa juga 2 lembar. Bisa juga dengan menggunakan peta konsep, tapi nanti diuraikan di bawahnya. Dan di akhir kalimat, kerangka berpikir itu ada bahasa seperti ini contohnya. Dari kerangka berpikir di atas, diduga terdapat hubungan variabel X dengan variabel Y kalau judulnya hubungan. Atau dari kerangka berpikir di atas diduga terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y kalau judulnya pengaruh. Karena di sini kerangka berpikir itu pernyataan peneliti akan konstelasi antar variabel terikat dan bebas. Dan perlu catatan bahwa di kerangka berpikir tidak boleh ada teori lagi atau tidak boleh menggunakan kutipan lagi. Saya katakan tadi di awal adalah murni dari pemikiran mahasiswa itu sendiri sebagai peneliti atau sebagai pembuat skripsi. Biasanya isinya pikiran jernih mahasiswa setelah membaca teori, menyimpulkan kemana arah kecenderungan teori, apakah ada kaitan pengaruh atau hubungan antar variabel yang akan diteliti. D. Hipotesis penelitian. Perlu diketahui bahwa hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara dalam penelitian. Nanti perlu diuji kebenarannya. Maka di sini manfaat hipotesis adalah menjelaskan masalah penelitian, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, pedoman untuk memilih teknik analisis data, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Nah, ini manfaat-manfaat dalam hipotesis penelitian. Makanya dalam penelitian kuantitatif perlu ada hipotesis penelitian yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan. Hipotesis penelitian berdasarkan kajian teori hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Contoh, dirumuskan dalam bentuk alternatif atau satu arah. Kalau di judulnya hubungan, kalau di kerangka berpikir tadi ada kata diduga, maka di hipotesis penelitian diduganya dibuang. Sebagai contoh bahasanya seperti ini. Peneliti mengambil keputusan bahwa hipotesis penelitiannya adalah 1. Atau contohnya terdapat hubungan variabel X dengan variabel Y kalau judulnya hubungan. Tapi kalau judulnya pengaruh, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kalau judulnya perbedaan, terdapat perbedaan variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Nah, hipotesis di sini catatan. Hipotesis di sini merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang ingin diuji kebenarannya. Nanti pada bab 4 pengujiannya, apakah hipotesis kita diterima atau hipotesis kita ditolak. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat kualitatif tidak memerlukan hipotesis. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang menyusun sebuah skripsi kuantitatif. Bab 3, insya Allah pertemuan berikutnya. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.